barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan di akhirat, di surga nanti sebuah istana dalam surga. Jadi kalau makna akhiratnya surga, kalau di rumah namanya bait. Kalau bait itu sebenarnya bata yabitu bait. Apa bata yabitu? Bermalam, nginep. Ya, berarti emang rumah tempat kita ngapa? Kita nginep di rumah. Ya. Kalau nggak punya rumah, nginep di mana? Masjid. Ya, masjid tempat sujud. Nah, bait berarti ini maknanya adalah kita nginep di rumah. Darun, yang ketiga darun, rumah juga tuh. Darun artinya bolak-balik, keliling mulu. Kemana baik, baliknya kemana? Rumah, orang punya rumah. Rumahnya banyak ya rumah juga. Misal di sini satu, rumah satu. Ya, biangnya banyak, gitu kan? Ya, kan tinggalnya di darun kan? Rumah, ya itu darun. Keliling bolak-balik namanya darun. Nah, di dalam Islam itu salah satu hal yang bisa membuat orang bahagia itu gara-gara rumah. Kata Rasulullah, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 hal yang bisa membuat orang jadi bahagia. Pertama, al-mar'ah as-solihah. Maksudnya siapa? Punya bini yang solehah. Jangan nanti punya bini udah jelek nggak solehah lagi. Ya, Indra ya. Ya. Bini ya harus bini yang solehah. Karena kalau nggak soleh kan cerewet banget bini. Kalau cerewet cakep nian dikit. Cewek nian dikit. Ini udah nggak cakep cerewet lagi kan. Tapi cakep itu kan relatif kan? Ya relatif. Tetapi pada intinya yang bisa membuat orang itu bahagia itu adalah istri yang solehah. Apa itu solehah itu? Dalan. Ini kan lagi ngaji. Istri solehah itu apa? Yang bagaimana kira-kira? Yang patuh sama suami. Ah? Yang bohai. Pak Iman apa istri solehah Pak Iman? Nurut. Ya, salah satunya nurut sama laki. Apalagi? Billy istri solehah, nurut, benar, solehah. Yang dua apa? Yang dua apa kira-kira? Bisa mendekatkan diri sama Allah. Dengerin dong kan? Tadi jawaban bohai. Iya, nurut laki. Apa namanya tadi, dengerin kata laki. Apa lagi kira-kira tuh? Bron, apa warna di istri soleh Bron? Bisa mendekatkan diri. Hah? Bisa mendekatkan diri sama Allah lagi. Ya, rajin ibadah, ya bagus. Dra, apa istri soleh Dra? Soleha. Ya. Yang mana soleha? Ada lagi yang biasa itu, istri soleh itu termasuk istri yang rajin dandan. Itu soleha itu. Tapi dandannya buat laki. Iya. Apa Iya, yang mau maksudnya didandan? Jadi modalin, dandan kalau udah modalin ya minimal bedak pipa yang nomor 5 kan murah itu 5.000. Kaladin budak Kaladin. Ya itu soleha juga itu ya. Jangan sampai istri dandannya kalau naik ojek, untung Hendra. Naik ojek cakep-cakep gitu kan, sama di rumahnya kagak dandan. Nah jadi istri soleha termasuk dandan, nurut sama laki gitu kan. Apalagi itu lagi? Kalau disuruh taat gitu kan? Iya. Ya, termasuk selalu qanaah apa yang diberikan oleh suami. Kalau lagi susah, bini ngadat mulu, ya kan kita repot kan? Nah, akhirnya rumah tangganya jadi kalang kabut. Ya. Dan ternyata itu yang pertama tuh. Orang bisa bahagia pertama karena istrinya solehah. Kenapa bukan laki? Kenapa bukan laki yang soleh? Nah, kok istri yang soleh bukan laki? Ya. Karena kan yang diomongin ini laki-laki kan? Laki-laki bahagia kalau ya sama, perempuan juga bahagia kalau punya suami yang soleh. Sama, berarti kita suami istri harus sama-sama jadi soleh. Jangan bini doang kita suruh jadi soleha. Ya. Kita harus soleh, jangan kita juga jadi soleha, nggak boleh. Suami nggak boleh jadi laki yang soleha. Apa cirinya? Sholatnya nggak di masjid, sholatnya nggak jamaah, itu namanya suami yang soleha. Ya.
Iya benar. Kalau di sholat di Ya kan kamar. kalau laki soleh kan soleh di masjid, kalau di rumah ya soleh kan, perempuan kan solehnya di rumah kan. Jadi suami sama yang soleha tuh. Itu yang pertama almar'ah solehah. Yang kedua apa? Ternyata almaskan alwasi itu dalam hadis. Ternyata rumah yang luas. Termasuk itu juga jadi bahagia juga. Jadi perlu juga nih punya rumah luas. Ya, penting. Nah ini makanya diluasin nih rumahnya. Ya, kalau rumah kita sempit, ya satu kamar gitu kan. Ya, kalau kita dong berdua ya cukup. Tapi luas itu juga relatif juga. Rasulullah rumahnya itu 10 hasta lebarnya. 10 hasta berarti kan nggak sampai 10 meter karena satu hasta itu sekitar 45 cm. 45 kali 10. Ya 4,5, cuma 4,5 meter. Kalau itu rumah Rasulullah, ya. Nah, rumah kita berapa meter? Wah, elah, rumah kita bangun semua. Ya. Rumah Rasul cuman segitu 10 hasta, tingginya 2,5. Ini sama nih 2,5 nih. Ini 2,5 nih. Iya, tinggi rumah Rasul segini juga sama. Kan kalau kita pergi haji itu kan ada apa raudhah itu kan? Itu kan memang rumah Rasul segitu kan? Yang di situ tuh. Ya. Jadi nggak luas, memang cuma 4,5 meter. Ya. Jadi bisa jadi ada orang rumahnya luas tapi terasa sempit. Karena apa? Tergantung hati. Ya. Tapi kalau hatinya luas, walaupun rumahnya kecil maka terasa luas. Ya. Orang kecil ngambek mulu nanti pengen pulang ke rumah orang tua. Tobat tobel. Dikit-dikit ngambek. Ya. Tuh Sasaru yang ngajarin di sini. Yang ngomong Sasaru bukan saya. Tukar tambah tuh. Ya. Jadi almaskan as-soleh, almaskan al-wasi, rumah yang luas. Ternyata itu juga bisa membuat orang jadi bahagia. Ya. Apalagi aljar as-soleh, tetangga. Bisa jadi ada itu rumahnya luas, itu soleha, tapi tetangganya brengsek semua. Wah, hati-hati kita punya tetangga nih. Ya. Tetangganya sering gosip. Ya. Pokoknya orang kalau udah gede kan, jeleknya jelek, cakepnya jelek, apalagi jelek, udah susah dah. Ya. Karena biasanya mereka memiliki sifat yang dengki. Makanya kan kita disuruh berlindung kepada Allah, wa min syarri hasidin idza hasad, berlindung kepada Allah dari orang-orang yang suka dengki. Ya. Dengki, orang kalau sudah dengki, apa juga dilakukan kan? Ya. Diracunin gara-gara dengki, diteluh sekarang udah nggak ada ya? Udah ada, iya. Kalau dulu mah di kampung kita nih, kita asal ada yang terbang malam katanya itu apa? Teluh, jadi mana dari ceger katanya gitu kan. Siapa nih kena? Pulang kondangan muntah darah, katanya itu loh, padahal kan TBC. Nah, ya karena pengetahuan kita sedikit waktu itu. Nah, jadi penting juga orang bisa bahagia, rumah tangga bisa bahagia. Pertama, istri soleha, rumahnya luas, tetangganya orang-orang baik. Ya. Makanya kan kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Apabila barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka muliakanlah tetangganya. Muliakan tetangga. Bagaimana cara muliakan tetangga itu? Rasul termasuk mengajarkan, idza tabahtumul maraq fa aksiru ma'aha. Kalau kamu nyayur, perbanyak kuahnya gitu. Bagi tetangga kuahnya aja, supaya bisa. Dia kan demen banget kuahnya. Ya. Jadi sampai begitu Islam mengajarkan kalau orang tuh masak, kalau dia nggak mau bagi tetangga, asapnya jangan sampai keluar. Ya, asapnya. Beli durian ditenteng di depan tetangganya, kulitnya buang di depan rumahnya. Tuh makan kulitnya. Seorang pada kesel. Ya, di-share di grup, makan durian di-share di grup. Ya. Durian montong mantap katanya. Ya. Buat apa di-share begitu kan? Ya, bikin pengen orang, apalagi orang udah kena diabetes, pengen ada di bahaya kan? Darah tinggi. Udah nggak cocok sama durian. Ya udah nggak cocok. Durian mah buat yang masih muda, yang masih kekar-kekar kayak Murodi, ya. Kekarnya mah. Ya. Dia mah asal pulang khuruj, balik punya anak. Memang tidak terus emang. Ya.
Ketawa. Nah itu tetangga, ya, tetangga yang baik itu juga bisa membuat orang jadi bahagia. Ya. Maka kita harus juga berupaya bagaimana kita jadi baik, kita dianggap baik sama tetangga, dan juga kita perlu punya tetangga yang baik. Kenapa? Kalau terjadi apa-apa, yang lari duluan adalah tetangga, bukan saudara. Ya. Maka nggak boleh kita sama tetangga. Maka tetangga itu di dalam Islam ada 3 kategori. Ada yang punya 3 hak. Ya, pertama, dia sebagai tetangga. Yang kedua, sebagai saudara. Yang ketiga, seagama. Kayak saya sama bang saya itu Tamrin. 3 hak tuh. Ya. Mengapa harus senyum-senyum? Jangan curhat. Iya. Pertama saudara, yang kedua seagama, yang ketiga tetangga. Nah, punya 3 hak tuh. Ya. Yang kedua, yang punya 2 hak. Siapa dia? Seagama dan dia sebagai tetangga. Yang ketiga punya 1 hak. Siapa? Dia tetangga tapi beda agama. Nah itu, tetapi secara umum bahwasanya kita wajib memuliakan tetangga kita. Ya. Kalau dalam hadis yang lain, fala yu'di jarahu, jangan kamu sakiti, jangan sampai dia menyakiti tetangganya. Bahkan dalam hadis yang lain, orang belum disebut muslim, belum disebut sebagai muslim apabila tetangganya merasa kurang nyaman dengan keberadaannya. Jadi kalau kita ada sih orang udah takut aja sama kita, itu berarti kita belum jadi muslim, belum jadi Islam. Ya, kenapa? Karena tetangga kita merasa nggak nyaman dengan keberadaan kita. Ya. Terus kemudian yang keempat, dia punya anak yang kendaraan. Dalam hadis lain anak, dalam kendaraan yang lain kendaraan. Perlu juga kita kalau di sini tinggal pondok belimbing, motor orang punya, duit orang punya. Kalau duit punya kita bisa mesen apa? Gojek. Ya. Ini duit orang punya, kendaraan nggak punya. Kita ke depan, mau naik angkot. Jalan jauh banget sekarang mah. Dulu mah kita deket. Zaman dulu. Sekarang motornya jauh banget ya. Kenapa ya? Udah malas. Dulu mah kita jalan ke Ceger. Naik mobil dulu, saya waktu sekolah ke Darun aja itu. Naik mobilnya di Ceger, pasar Ceger. Ceger di apa itu pun apa itu namanya? Ambon. Tempat Bang Risin jualan es, lampas mobil. Jalan itu dekat biasa. Sekarang jalan ke Ceger itu olahraganya udah capek. Namanya olahraga. Dulu udah biasa itu. Nah, kita kan nggak punya kendaraan, atau punya kendaraan tapi kendaraannya dikit rusak, ya, mau diselak susah, di jalan mau dedet mati ya, aduh, sengsara banget kita rasanya. Ya. Dan kita biasa nih naik motor, naik mobil, terus jalan, orang pada nanya, jalan kaki dikata gitu, bukan mau diantarin, bukan, nanya doang, jalan kaki dikata gitu, kita malu gitu. Iya, padahal kan, saya antarin begitu ngomongnya ini enggak. Nah, Ustaz jalan kaki. Ya kita pura-pura baik, mau motor nggak ada, lagi olahraga begitu. Kita ngorah jadinya. Ya. Lagi pengen jalan, padahal mau motor kagak ada, lagi jalan kaki. Ikut nih. Nah, jadi punya kendaraan ini juga sebagai salah satu hal yang bisa membuat kita menjadi bahagia. 4 komponen ini, pertama istri, kemudian tempat tinggal, kemudian tetangga, kendaraan. Ini diantara hal yang bisa kita membuat bahagia. Pak Imron udah punya semua dah, ya. Udah punya rumah luas, tetangga bagus, cakep-cakep, baik-baik gitu kan, baik-baik. Terus kemudian kendaraan juga punya, ada dua Pak Imron ya, 3, ya 3, ya, ya, iya. Ya, jadi itu udah unsur bahagia. Nah, maka Islam mengajarkan kita kalau dari mana-mana nih, terutama yang sering keluar, ya, Indra yang sering keluar, saya sampai yang sering keluar, Ono, ya, Udin, kita mau di rumah baik, gitu mah. Sesarul yang sering keluar, ya Sesarul. Apalagi Sesarul ketemunya ya masa sarukan mulu, sarukan. Ya ketemunya sama ngajar di sekolah Meta Bacan, ya kan susah kan. Ya. Ini ngajar ya sekolah Amenta Baca mah ketemu Sarul kan, makanya bisa namanya di sana bukan Sarul Khatib, Sarul kan sekarang. Ya. Nah, sekolah India kan jadi Sarul kan sekarang. Kalau disuruh makan ya udah kenyang, nih kata dia gitu.
Nah, jadi Rasul mengajarin kalau kita idza dakhala rajulu baitahu, kalau ada orang yang ingin masuk ke dalam rumahnya itu, fazkurullah kata Rasul, maka berzikirlah kepada Allah. Jadi idza dakhala rajulun ya, baitahu, apabila ada seseorang yang ingin masuk ke dalam rumahnya itu atau ingin makan, maka fazkurullah, kita suruh menyebut nama Allah. Kenapa kita suruh menyebut nama Allah? Karena kalau kita dari mana-mana itu biasanya banyak yang ngikutin. Banyak yang ngikutin tuh. Ya. Cuman kita nggak lihat kan siapa yang ngikutin kan? Tapi sebenarnya banyak yang ngikutin tuh. Ya. Jadi begitu kita pulang dari Gojek, pulang dari pasar, pulang dari kantor itu pasti diikutin. Nah, maka kata Rasul, idza dakhala rajulu baitahu fazakarallah taala inda dukhuli. Ketika orang masuk rumah lalu dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa inda ta'amihi, dan begitu pula ketika mau makan menyebut nama Allah. Itu setan jerit semua. Jerit, setan jerit itu. Oh. Apa kata setan? La mabita lakum wala asya'alakum. Cilaka kata dia. Kalian enggak ada tempat tinggal, makanan juga kagak ada. Jerit mereka. Nah, siapa yang jerit? Setan ya, yang ngikutin kita tuh dari mana-mana. Menjerit dia. Oh, tempat tinggal nggak ada, makan nggak ada. Ya orang tempat tinggal nggak ada, makan nggak ada, kan jadi miskin, susah kan. Tapi kalau ada orang dari mana-mana, ya masuk ke dalam rumah, nggak nyebut nama Allah, ada makan langsung main caplok baik, ya. Apalagi langsung gabruk tidur, ya. Itu malam-malam ingat bini, pegang begini ada bini, campur sama suami istri. Itu setan semua itu. Iya, setan yang lakukan. Kenapa? Kata setan, wah kata dia, sekarang kita punya tempat tinggal, makan kita yang makan. Makanya kan ada satu kisah, ada setan yang ditugaskan menggoda orang muslim, ada setan yang ditugaskan menggoda orang kafir. Ternyata setan yang ditugaskan menggoda orang kafir itu badannya keren, cakep, ganteng, rambutnya rapi, pakaiannya klimis, iya. Pokoknya ganteng lah, iya. Ketemu setan yang ditugaskan menggoda orang muslim, udah ceking gering, rambutnya acak-acakan, nggak pakai pakaian, nggak punya pakaian dia, alas kaki juga enggak, udah jelek lah pokoknya. Ditanya sama setan yang ditugaskan menggoda orang kafir, "Hei friend, ya, kenapa kamu begitu?" katanya. "Kok jadi kusut begitu?" "Bagaimana nggak kusut?" kata dia. "Orang muslim yang saya ditugaskan, saya menggodanya, kalau dia nyisir, dia selalu menyebut nama Allah nyisirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasin khuluqi. Ya, khalqi hasin khuluqi. Baca doa dia. Apalagi mau makan, baca doa. Ya. Mau pakaian, baca doa. Mau ngapain aja, baca doa. Kata setan, maka yang melakukan itu dia. Saya mau murah-murah dapat, kata dia. Wah, kata setan ya tugas menggoda orang kafir ini. Wah, kalau saya mah murah-murah, dia nggak pernah nyebut nama Allah katanya. Yang makan, saya yang makan. Yang nyisir, saya. Yang pakai pakaian, saya. Bahkan kalau dia berhubungan sama suami istri, yang saya yang nganuin. Begitu kata setan. Ya. Hati-hati tuh yang sering keluar loh. Ya, kalau pulang nggak menyebut nama Allah, begitu. Nah, maka Islam mengajarin bagaimana agar supaya rumah kita ini nyaman, enak, tenang, tentram. Maka dimulai dengan kita penghuninya banyak berzikir kepada Allah, terutama orang-orang yang datang dari luar masuk ke dalam rumah, maka terus kemudian dia harus menyebut dan berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Terutama juga ketika makan, ketika mau tidur, baca ayat kursi. Bahkan rumahnya dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah. Kalau pertama Al-Baqarah. Kalau udah lama-lama Al-Baqarah bagus. Tapi kalau nggak bisa Al-Baqarah, awal Al-Baqarah, tengah Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah. Jadi kan semuanya kan Al-Baqarah kan. Depan Alif Lam Mim sampai ulaika lahudam rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tengah-tengahnya apa? Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Yang terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu dibaca. Kalau dibaca semuanya Al-Baqarah berapa juz? 2,5 juz. Ya. 4 lembar ya, pokoknya 2,5 juz dia. Bagus kalau rumah baru tuh tadi suruh baca Al-Baqarah 2,5 juz. Ayo, itu sama Ali Imran, langsung Ali Imran bacanya. Ya, jadi ya rumah yang dibacakan ya al-bait allazi tuqra'u fihi suratul Baqarah
yanfiru minus syaiton. Jadi setan itu akan ngacir, lari, nggak betah di rumah itu apabila rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Kenapa? Karena kan setan itu macam-macam. Ada tugasnya yang setan menggoda suami istri. Bagaimana biar supaya apa? Pisah, cekcok mulu. Itu setan banyak tuh. Ya. Ribut mulu. Ya. Gara-gara duit ribut. Gara-gara salah pakai sendal ribut. Gara-gara salah WA, salah kirim ribut. Padahal bukan salah, itu memang ada orang ngirim. Ya, ribut. Ya, tanpa tabayun ribut mulu. Banyak setan begitu. Kenapa? Tujuannya agar bagaimana rumah itu berantakan, keluarga itu hancur. Itu setan. Yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Ingin memisahkan antara suami dan istri. Itu tugas setan. Makanya biar supaya setan nggak ada di rumah kita, nggak betah, dibacain Al-Quran. Termasuk yang dibaca adalah surat Al-Baqarah. Ya. Minimal kalau kita lagi mau tidur, baca ayat kursi, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali atau 100 kali bagus. Kalau orang membaca la ilaha illallah 100 kali, maka walaupun dosanya bagaikan buih tengah lautan, maka dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagaimana biar supaya rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah? Kita betah di rumah kita, tapi bukan betah di rumah nggak kemana-mana, bukan. Kalau betah di rumah kerja tidur mulu, itu bukan betah namanya. Iya, malas, ya begitu. Betah itu artinya begitu dari kantor mana-mana ingatnya apa? Rumah. Ya, kalaupun dia mau pergi kemana-mana, dia telepon orang rumah dulu, izin. Nah, rumah kan jadi indah gitu kan? Karena apa? Karena bisa jadi nih suami lapar dia. Bininya belum makan, dia bisa makan duluan kan? Bisa makan duluan. Tapi kalau istri bisa jadi istri belum mau makan sampai datang suaminya. Itu istri yang solehah. Ada begitu nggak kira-kira? Orang ya. Yang udah tua gitu. Benar ditungguin. Ya, bapak lu udah makan di sono di warung Padang. Di rumah nggak ditinggalin. Ada juga belum makan juga. Ya, jadi sampai begitu tuh ada seorang istri yang nggak bisa makan sebelum suaminya pulang ke rumah. Nah, dia supaya bisa makan bareng-bareng. Nah, jadi bagaimana agar supaya kita bisa merasakan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita? Ya, di samping kita membekali diri kita, membina diri kita dengan terus bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir dalam rumah tangga kita, biar supaya setan nggak ada dan nggak betah di rumah kita. Makanya Rasul menganjurkan kalau sholat sunnah itu di rumah, bukan di masjid. Kenapa? Biar supaya rumah kita itu bercahaya. Nawiru buyutakum bisolah. Terangilah rumah kamu dengan sholat. Tapi sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sholat wajib di masjid atau musola jamaah. Ya, itu 5 waktu. Rasulullah dulu ingin membakar rumah seseorang yang sholatnya di rumah. Ya, sholatnya mau di rumah mulu, nggak mau ke masjid. Itu mau dibakar sama Rasul. Kalau Rasul ada sekarang ini rumah kita habis dibakar semua. Angus semua. Ya. Habis semua. Ding, habis semua dibakar sama Rasul ding. Untung Rasul udah nggak ada ding. Rumah lu jadi aman. Galing ada galing? Ada. Galing sama subur tuh. Dia kan bertiga CS itu bertiga tuh. Ya. Ya, kalau yang satu nggak ngaji bisa nggak ngaji semua. Gitu kompak dia. CS banget. Nah, jadi itulah yang kita inginkan. Ya, makanya di dalam Islam itu semua yang kita lakukan itu sudah ada manhaj, sudah ada petunjuknya. Tinggal kita bagaimana bisa mengamalkan dalam tataran kehidupan kita agar supaya target-target yang kita ingin capai itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu bisa tercapai. Baik, ini mungkin sebagai pengganti ngaji malam Senin ya. Malam Senin dan juga malam hari ini sekalian juga ada akikah.
Kalau malam Senin kan nggak ada berkatnya. Ya, ya untung di sini jadi ada berkatnya kan. Ya, ada selingan ini seling. Jangan begini mulu biar ngaji. Hari ada hari. Hari ada. Ada. Hadir. Masih ada. Apa hari? Hari ada nggak hari? Dagang ya? Heri ada. Ada. Alhamdulillah. Iya. Bagus, alhamdulillah. Berarti kompak. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat, dan sekali lagi rumah yang baru ini yang ditempati oleh keluarga kita, saudara kita Pak Ali Imron, pertama semoga dia betah tinggal Pondok Libing. Terus rumahnya rumah yang bisa membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Allah mudahkan rezekinya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan anak yang menjadi anak yang soleh dan soleha, dan bisa menjadi kudwah contoh bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.